pedagang sayur, korban penganiayaan yang kini ditetapkan tersangka oleh Polsek Percut Seituan di Sumatera Utara tetap meminta keadilan. Lalu bagaimana kronologi insiden ini terjadi, serta bagaimana sebenarnya pihak kepolisian melakukan proses hukum hingga proses penetapan tersangka pada korban. Untuk membahasnya kami telah bersama dengan suami korban penganiayaan yang bernama Hatoa Sahura dan juga Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat malam Ibu dan Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Mbak Pungki selamat malam. Saya ke Pak Hatoasa dulu. Pak Hatoasa ini adalah suami dari Ibu Liliwari Imangea ya, yang ada di video viral itu dianiaya. Betul dianiaya Pak? Iya betul. Jadi gimana ceritanya itu? Ceritanya dari awal ini Pak, kami hari Minggu tanggal 5 bulan 9, pagi-pagi jam 7 mengantar barang pajak, sisa barang semalam. Jadi sesudah sampai barang di pajak, tiba-tiba datanglah orang ini, dia minta uang sama istri saya. Perkataannya di situ, mana uang lapak pajak ini? Terus bini saya menjawab, kamu siapa? Kenapa minta uang sama saya? Terus dijawabnya, mana uang lapak ini 500.000? Saya dari forum, kata dia. Jadi banyak ceritanya situ. Kata istri aku, gak usah lah hiraukan itu. Ayo kita belanja di MTC. Pergi kami MTC, dari jam 7 kira-kira pulang kami kira-kira jam setengah 9 sampai ke pajak, bawa barang. Ada dia rupanya di situ, di sebelah jualan kami itu. Jadi sesudah sampai barang kami di pajak, bawa beca aku, istri aku bawa kereta di belakang. Dia berteriak. Kata dia, Dias, tak usah kau jualan di situ. Bikin macet aja kau. Jadi istri aku turun dari kereta, dia menjawab, Bang, tunggu dulu Bang. Biar kami turunkan dulu barang ini. Iya, kereta itu motor maksudnya Pak ya? Hah? Kereta itu motor maksudnya ya? Motor. Iya. Ya, jadi Oke. Jadi turun dia, kata dia, banyak kali lah cakapmu. Ya langsung ditendang lagi di aku 2 kali di situ. Jadi aku dibecak, lalu bini aku menjawab, dipegang bajunya bini aku, dibilang, Bang, kenapa sama perempuan abang hebat? Abang udah 2 kali tendang perut saya, jadi aku ini udah operasi besar waktu melahirkan Bang. Aku tuh melahirkan udah 3 kali di operasi besar terus. Jadi dibilangnya sama istri aku, turunkanlah suamimu itu biar main kami. Lalu istri aku dilarangi aku, udahlah, gak usah hiraukan itu. Tadi pagi kan udah tahu kalau orang itu minta-minta uang tadi pagi. Ya, jadi begini Pak, tendang di bagian perut, betul? Iya di bagian perut, di atas pusat ya. Oke, 3 kali Bapak katakan? 2 kali. 2 kali, oke. Iya 2 kali. Ya. Lalu kemudian diminta uang 500.000, betul ya? Iya. Untuk uang lapak. Ia mengaku dari mana itu Pak? Yang meminta itu? Dia mengaku dari forum. Dari forum. Forum apa nggak jelas? Ya, kita nggak tahu. Namanya disebut situ forum memang. Oke, itu biasanya memang ada pungutan liar. Saya boleh katakan itu pungutan liar? Aku kurang tahu juga. Yang penting kalau dikatakan di situ forum. Oke, itu sudah berapa lama Pak? Kan berdagang juga sudah cukup lama ya. Berapa tahun berdagang di sana? Yang tempat kami ini di pajak itu 2. Satu yang terjadi kejadian ini, satu di dalam sana. Jadi yang terjadi kejadian ini kira-kira lebih setahun. Setahun. Dalam setahun itu berapa kali dimintai uang? Ini yang meminta ini nggak pernah. Tidak pernah diminta sama kami sebelumnya. Oh, baru pertama kali ini? Baru pertama kali dan lagi baru kenal aku, namanya aja nggak tahu. Nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah dengar juga? Iya. Berapa orang mereka Pak? Yang aku tahu itu cuma sendirian dulu waktu berantau yang menendak bini istri aku itu cuma sendirian dia. Oke. Kok saya lihat ini ada kejanggalan nih Pak. Kok nggak ada yang bantuin yang lain Pak? Itu sedang apa itu? Bapak waktu ada kejadian kan ada di sana ya? Iya. Dari awalnya ada saya, jadi aku pikir cuma sebatas itu, gak terulang lagi. Makanya aku tinggalkan, aku bawa barang di pajak yang satu sana. Waktu kejadian Bapak ada nggak di sana? Yang dari awal ada, waktu ditendang itu ada saya masih. Ada. Apa yang Bapak lakukan waktu itu? Hah? Apa yang Bapak lakukan pada waktu Bapak melihat istri Bapak ditendang?
Ya memang saya ada agak geram sih, siapa sih yang nggak kasihan sama istrinya kalau di Oh, kalau Bapak nggak orang. sempat melawan waktu itu ya? Iya, karena saya berpikir, karena kalau saya melawan, Aha. bisa-bisa nanti masalah, bisa aku berpecah ke kepalanya masalah, sebaliknya bisa berpecah ke kepala saya masalah, siapa yang ngurus anak saya. Oke. Itulah dalam pikiran saya. Lalu kemudian ini Bapak yakin mereka sendiri? Hari itu, pada saat itu aku tengok cuma sendirian dia. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada pada saat itu, memang ada sih kereta banyak yang lewat. Oke. Bapak coba cari setelah itu, mungkin cari ke kanan kiri misalnya, siapa sih orang tersebut? Ya, saya pun sih nggak tahu, karena saya mengantar barang ke tempat yang satu, terus pulang aku udah rame di situ, memang sampai ada yang memegang bambu, megang kayu, aku nggak tahu. Jadi aku lewat, nggak mungkin aku parkir becak di tengah jalan umum, karena marah orang nanti. Terus kuteruskan, ku bawa becak ke rumah, pulang aku, ku bawa kereta mau kutemui istri aku di pajak, Iya. ternyata udah pulang istri aku sama anakku, jadi ku tengok kepalanya udah benjol, matanya sama ini, semua belakang, di belakang semua, benjol-benjol semua. Oke. Jadi ku tengok anak aku yang umur 13 tahun udah bengkak tangan ini sama ini. Iya. Jadi aku agak seram, aku bilang, ayolah kita balas aja, aku bilang sama bini aku. Kata dia, Ah. janganlah percuma aja. Udahlah kita melaporkan aja sama polsek tuan, kata dia. Oke. Lalu bagaimana ceritanya justru istri Bapak yang dianiaya jadi tersangka? Itulah kita nggak tahu Pak. Aku pun heran kenapa bisa terjadi. Jadi sesudah itu Pak, dalam sebelumnya memang kita melapor situ diterima, jadi ada keganjalan sedikit Pak. Mhm. Ya sampai di polsek memang diterima dari awal kita sampai disuruh ngambil visum. Oke. Kita sampai di polsek jam 10, diterima lapor, disuruh kita ngambil visum di asrama haji. Iya. Pulang dari situ, ternyata Ibu di visum ya? Ibu sudah di visum ya? udah divisum oke. dua sama anakku dari visum. Mhm. Jadi pulang dari sana kira jam 11, ternyata udah ada pelaku ini dalam polsek melapor. Jadi dua orang nih Pak, ibu Ya. dan anak Bapak yang dianiaya ya? Iya betul, udah keluar visumnya itu Pak. Dua-duanya sudah keluar visumnya, tapi dalam posisi sudah jadi tersangka pada waktu itu, Ibu? Jadi pada waktu itu masih belum lah Pak, karena baru Belum, melapor kami. oke. Nah, Jadi tersangka apa Pak, Ibu? jadi seterusnya Pak, gini, kita mengasih visum itu, saya mewakili istri saya dan adik saya ikut waktu itu ada 3-4 orang kami. Ya. Jadi ada sih oknum polisi mengatakan tidak boleh rame-rame masuk dalam karena ini COVID, kata dia. Mhm. Jadi kamilah terpaksa aku bawa adikku di luar, kami di teras, ada lagi dia berkata gini, gak usah ke situ katanya, dia lewat pagar depan, kata dia. Namanya polisi ya kita hargailah Pak, karena dia pun hari itu pakai baju gos polisi aja, nggak Iya, ada iya. namanya di situ. Enggak, saya ingin tanya begini Pak, Bapak tahu Ibu tersangka apa? Saya pun tidak tahu Pak kenapa bisa tersangka. Iya, kasus apa Pak? Katanya- Tersangka kasus apa? Iya gitu nggak tahu Pak, karena Nggak tahu masa juga, oke. tersangka. Iya, masa sih kita jadi korban jadi tersangka. Iya, oke. Saya ke Mbak Pungki, nanti saya akan gali keterangan lagi. Mbak Pungki, betul Ibu tetap menjadi tersangka sampai saat ini? Bisa jelaskan? Oh iya, jadi kalau kita mendengar tadi kan sudah ada Ya. press conference ya dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa saat ini Polda Sumut sudah menarik kasus ini untuk ditangani Polda Sumut dan saat ini sedang direview, dievaluasi dengan melakukan gelar perkara. Iya, saya mendapatkan informasi bahwa sang ibu menjadi tersangka pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dari mana kemudian polisi bisa memproses ibu menjadi tersangka penganiayaan? Ini kami juga coba untuk menghubungi pihak Polda Sumatera Utara, termasuk juga kepolisian di sana, tapi belum merespons atas permintaan Sapa Indonesia malam hari ini. Mungkin Mbak Pungki bisa jelaskan. Iya, kami juga kaget ya dan juga prihatin gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba korban itu kemudian dijadikan tersangka. Nah, ini rupanya ternyata ada saling lapor. Ya. Tapi sebagai penyidik itu memang perlu harus dilihat fakta-fakta peristiwanya. Jadi ya siapa yang membuat gara-gara duluan, terus kemudian harus cek saksi-saksi, cek bukti-bukti. Nah, jika pedagang pasar perempuan gitu ya bersama anaknya kemudian
kemudian dianiaya 4 laki-laki, apa ya masuk akal kalau yang bersangkutan dijadikan Tadi disebutkan tersangka? 4 atau 1, Mbak Pungki? Ada 4 orang ya, yang apa namanya, Oke. menganiaya. Nah, Oke, satu sebentar orang Mbak Pungki, sudah saya konfirmasi dulu ketangkep. ke Bapak. Iya, Pak, betul ada 1 4 orang, sudah Pak? ditangkep. Itu yang terjadi dari belakang aku, katanya 4 orang, karena aku lewat pun rame-rame di situ, Pak. Saya nggak bisa ke Oke. tempat itu karena rame. Oke, oke, baik. Nanti kita akan cek lagi kembali soal ini. Mbak Pungki, tapi ada pertanyaan juga. Iya. Kalau 351 kan harusnya si korban dalam hal ini adalah yang disebutkan preman tadi, dia harus melakukan visum supaya Iya, kemudian di visum ada dugaan penganiayaan, ada mungkin luka dan lain sebagainya, baru kemudian dia bisa melapor dan kemudian terkena pasal 351 siapa yang melakukan penganiayaan. Artinya ada visum dari pihak preman ini, Bu? Belum. Jadi memang lapor duluan, baru kemudian polisi yang meminta kepada rumah sakit untuk melakukan visum. Jadi harus memang terima laporan duluan, Mas Iman. Jadi nggak bisa yang bersangkutan katakan misalnya. Tapi kan yang si ibu sudah ditetapkan tersangka, Mbak Pungki. Ini dari sisi preman ya. Si ibu sudah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan. Ini saling lapor ya Mas Aiman ya, sehingga saya memang melihat ini perlu penyidiknya perlu harus teliti gitu loh. Betul, Jadi, bukan begini, saya melihat ada satu kejanggalan di sini. Kan kalau mau melaporkan kasus penganiayaan harus ada visum. Artinya si preman ini kan berarti sudah visum atau mungkin visumnya belakangan, entah itu terjadi apakah duluan atau belakangan. Iya, tapi yang jelas ada visum yang menunjukkan bahwa dia dianiaya oleh si ibu. Iya betul. Jadi kalau kita melihat dari yang bersangkutan si ibu ini sudah dijadikan tersangka, maka logikanya si penyidik sudah memperoleh hasil visum et repertum seperti itu. Baik, saya tanya ke Bapak, Ibu sempat melawan dan melukai si preman itu, Pak? Pada saat itu tidak melawan apa-apa dia, Pak. Tidak melawan apa-apa? Iya. Kok bisa hasil ada visum keluar bahwa si ibu yang melakukan penganiayaan? Kita akan bahas saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.